Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Allah kepada setiap kita. Hingga pagi ini kami masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul dan melakukan saat teduh bersama. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dengan tema bersaksi terus. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji dari sebuah lagu, Hidup adalah Kesempatan. Mari kita pujikan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang percaya tahu bahwa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan itu penting dan menjadi keharusan. Namun banyak orang percaya juga tidak mau bersaksi dengan berbagai macam alasan. Antara lain, tidak mempunyai pemahaman Alkitab yang baik, takut ditolak, tidak fasih bicara dengan orang lain, dan tidak tahu apa yang harus disaksikan. Melalui Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan 8 ayat 8, nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Mari Bapak Ibu kita sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan Roh Tuhan untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk melakukan saat teduh. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila Roh Tuhan boleh memberi hikmat setiap kami, agar kami boleh mengerti serta memahami, bahkan kami mampu untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan Kisah Para Rasul 8 ayat ke-8 berbunyi demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataannya itu meninggallah ia. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulas hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Stefanus menjadi teladan bagi pengikut Kristus yang sejati. Stefanus secara luar biasa dipakai oleh Tuhan, bukan saja pelayan yang mengurus orang-orang tak mampu, namun Tuhan memakainya menjadi pelayan Tuhan penuh karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Banyak orang Yahudi yang menjadi iri dengan apa yang dilakukan Stefanus, sehingga mereka mulai berusaha untuk menghasut dan memfitnahnya sebagai orang yang menghujat Musa dan Allah. Stefanus diseret dan dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, dan di sana Stefanus diminta untuk memberi jawaban atas tuduhan tersebut. Stefanus memanfaatkan ini sebagai kesempatan untuk bersaksi bagi nama Tuhan Yesus. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama mendengar kesaksian Stefanus, hati mereka merasa tertusuk dan mereka menjadi sangat marah. Stefanus juga menyaksikan detik-detik terakhir di mana ia melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus lalu diseret keluar dan dihukum dengan dilempari batu. Ia juga berdoa bagi orang-orang yang menganiaya supaya Tuhan jangan menanggungkan dosa ini kepada mereka. Kematian Stefanus ini diketahui oleh seorang muda yang bernama Saulus. Saulus setuju atas kematian Stefanus. Maka mulai saat itu terjadi penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Maka banyak jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem mulai tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bahkan Saulus sendiri memimpin penangkapan jemaat Tuhan untuk diserahkan ke penjara. Jemaat Tuhan tersebar ke seluruh negeri dan sambil memberitakan Injil. Filipus juga pergi ke Samaria. Di sana ia juga memberitakan Mesias kepada orang-orang Samaria. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan dari Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan sukacita mau menerima Mesias dan menjadi orang percaya.
Tuhan mengadakan mujizat di Samaria melalui Filipus, orang lumpuh dan timpang disembuhkannya. Orang yang kerasukan roh jahat juga disembuhkannya. Maka sangat bersukacitalah orang-orang yang telah merasakan jamahan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Kapan terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara bersaksi bagi nama Tuhan? Mengapa kita enggan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami bersemangat dalam memuji dan melayani Tuhan. Namun kami enggan untuk bersaksi kepada dunia tentang Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah hati kami, biarlah kami mampu untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu kepada setiap orang dimanapun yang kami jumpai. Berilah kami keberanian, berilah kami iman yang teguh, supaya kami juga boleh menyaksikan kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh mengingatkan setiap kami sebagai orang percaya, haruslah kami terus bersaksi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berusaha untuk mencari satu teman untuk kita memberanikan diri menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.